welcome back to my channel. Bertemu kembali dengan saya Pablo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, diberikan perlindungan kesehatan agar Anda dan keluarga bisa terlindungi dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, memberikan channel ini sebuah edukasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve di suatu pinjaman online dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epik, cerdas, dan struktur. Saksikan video saya selengkapnya. Stay tune. Jangan pernah takut mengambil resiko dalam hidup. Jangan pernah takut mengambil resiko mengejar apa yang benar-benar Anda inginkan. Hidup itu cuma satu kali. Jadikan hidup satu kali ini membawa manfaat bagi banyak orang. Mungkin pada saat Anda berjuang, Anda mungkin gagal, dan kemungkinan besar Anda sering gagal. Tapi kegagalan mengejar impian, Anda tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kegagalan karena tidak memutuskan apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Tidak ada kata terlambat untuk memutuskan hal besar dalam hidup Anda. Tidak ada kata terlambat dalam hidup Anda untuk bangkit menjadi orang di atas rata-rata. Tidak peduli apa yang telah terjadi kegagalan di masa lalu. Yakinkanlah bahwa tidak ada kata terlambat. Kebanyakan orang tidak berubah karena mereka tidak memiliki keberanian. Mereka takut untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ketahui dan tidak pernah dilakukan. Mereka takut gagal. Jangan takut gagal. Takutlah terhadap nasib Anda tahun depan. Apakah sama seperti nasib Anda tahun sekarang? Kesuksesan besar berawal dari langkah-langkah kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Teruslah menulis dengan tulisan jelekmu, karena tulisan bagus hanyalah hadiah dari kebiasaan. Tidak ada yang membuat impian Anda menjadi kenyataan selain diri Anda sendiri. Juan Pablo. Ada dua motif kita memilih platform pinjaman online ini sebagai solusi finansial. Yang pertama, mungkin karena kita kepepet dan kita tidak tahu apa resikonya yang terjadi ke depan jika Anda mengambil suatu pinjaman online ini. Yang kedua, hanya iseng-iseng atau mengikuti teman-teman. Ketika Anda tidak mengetahui cara pengelolaan pinjaman online yang baik dan benar, pinjaman online ini akan menjadi sebuah bencana. Ada dua kerugian jika Anda membayar pinjaman online ini. Yang pertama, apa yang Anda tabung selama ini akan tergerus oleh pinjaman online. Sebagai Anda punya suatu inisiatif untuk membayar pinjaman online ini, Anda jangan terlena. Semakin Anda ditawarkan limit besar dan semakin tenor yang ditawarkan panjang. Dan perlu Anda ketahui, bunganya juga fluktuatif mengikuti tenor dan estimasi pembayaran. Artinya apa? Semakin besar limit yang Anda terima, semakin panjang tenor yang dia berikan, semakin besar pula bunga yang harus Anda bayarkan. Yang kedua, kerugian jika Anda membayar pinjaman online. Tapi ketika kita membayar, bukannya hutang malah terselesaikan,
malah aset kita bisa tergadaikan, bahkan aset kita bisa terjual. Ketika Anda mengetahui resikonya, Anda bingung bagaimana cara mengatasi masalah pinjaman online ini. Makanya kita hadir di sini memberikan sebuah formula elegan bagaimana kita membayar suatu pinjaman online bukan dengan duit pribadi kita atau bukan dengan aset pribadi kita, tapi kita membayar pinjaman online, kita bayarkan pula dengan online. Jangan sampai pinjaman online ini dibayar dengan hutang nyata. Ketika Anda membayar pinjaman online ini dengan hutang nyata, ini sebuah bencana. Hutang nyata ini akan mengejar Anda, bahkan akan datang dan mengintimidasi Anda di rumah. Hutang online kita bayar dengan hutang online. Formula elegan yang saya ciptakan akan bisa berjalan sesuai dengan skema yang saya berikan ketika Anda memang punya benar-benar niat untuk keluar dari masalah pinjaman online ini. Dan ketika Anda sudah keluar, Anda tidak menyentuh pinjaman online ini. Klarifikasi Smart Money Management PTT akan berjalan dengan sukses ketika Anda mempunyai data rawatan legal. Data rawatan legal ini sebagai acuan kita untuk membayar online versus online, sebagai solusi Anda supaya Anda bisa terbebas dari masalah pinjaman online ini. Dan ketika Anda butuh pendanaan sewaktu-waktu, aplikasi legal ini menjadi jawaban Anda untuk masalah solusi finansial Anda di kemudian hari. Sekian video dari saya. Sebenarnya masih banyak materi yang akan kita bahas mengenai pinjaman online ini. Kita akan bertemu di video saya berikutnya minggu depan. Materi tentang setting HP belum saya selesaikan sepenuhnya. Dan materi tentang betapa pentingnya data rawatan ini juga saya belum omongkan kepada sobat pinjol lovers. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar. Karena kami bukan pemilik pinjaman online, analisis, CS dan sebagainya. Tapi kami di sini akan membimbing Anda dan mengarahkan Anda keluar dari masalah pinjaman online ini secara elok, epik, cerdas, dan bijak. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi seputar masalah pinjaman online, Anda bisa konsultasikan kepada tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online Anda kepada beliau. Niscaya apapun kesulitan Anda, baik itu pinjaman online finansial yang lain, bisa teratasi dan terbantu dengan Anda berkonsultasi kepada beliau. Mudah-mudahan semua masalah pinjaman online akan teratasi dengan bijak dan cerdas. Kadang dalam hidup kita selalu dirundung masalah, tantangan-tantangan di luar pikiran dan kemampuan kita. Kita menganggap kehidupan kita ini begitu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Ikhlas pun sangatlah pahit. Namun semua yang pahit itu menyembuhkan segala macam penyakit. I am Pablo, founder and leader PTT,
Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.